Dan sekarang kita masuki belajar firman Tuhan, ketaatan dari Salomo sendiri. Nah, kalau kita mau belajar ketaatan dari Salomo, maka kita bisa membaca dalam kitab 2 Samuel atau kitab 1 Raja-Raja. Tetapi saudara, setiap orang itu dapat dilihat bukan saja dari sejarah hidupnya, tetapi dari hasil karya yang dia perbuat. Maka saudara, kita akan melihat hasil karya dari Salomo, yaitu yang ada tertulis dalam kitab Amsal. Amsal ini disebut sebagai Amsal-Amsal Sulaiman atau Amsal-Amsal kumpulan dari Salomo yang telah menuliskannya untuk kita pada sampai dengan hari ini dan generasi-generasi yang akan datang. Saudara, Salomo telah menulis kitab Amsal ini menjadi hasil karyanya yang bisa kita nikmati dan kita bisa pelajari daripada hasil karya Salomo ini. Itu sebabnya saya ingin mendorong kita semua juga untuk menghasilkan hasil karya, ya, menghasilkan karya tulis, pujian, lagu, penyembahan, apakah itu berbentuk tempat atau berbentuk sebuah program acara atau apa saja yang bisa kita wariskan untuk generasi kita. Ya, saudara, Salomo orang bisa tahu, oh pernah ada Salomo. Kenapa? Karena dia menulis satu buku, satu kitab Amsal yang kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini. Yuk kita membaca bersama-sama kitab Amsal Salomo pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saudara yang ada di rumah boleh membaca Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Judul firman Tuhan hari ini, takut akan Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, ya. Saudara, saya mendengar ada ribuan orang yang berkata amin hari ini. Haleluya. Amsal 1 ayat 1 sampai 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tak bersalah dengan tidak semena-mena. Baiklah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, salah satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Haleluya. Saudara, ini kitab Salomo dari pasal 1 sampai pasal yang ke-31, ya, itu ada banyak karya-karya Salomo yang saudara bisa baca di sana. Jadi orang itu bisa tahu bahwa orang itu pernah hidup dari hasil karyanya, ya. Hari ini kita baca karya Salomo. Nah, saya ingin saudara juga menghasilkan karya, ya, haleluya. Karya pujian, karya penyembahan. Seperti saudara di dalam YouTube gereja kita atau Facebook gereja kita selalu rekam dan selalu ditaruh di situ. Saudara bisa lihat itu semua hasil karya saudara, ya, saudara. Dan orang-orang bisa lihat itu adalah hasil karya saudara. Jadi pelayanan kita, pengabdian kita yang terekam itulah hasil karya kita, saudara,
ya. Dan kalau saudara juga menulis lagu itu baik sekali, saudara menulis cerita, artikel firman Tuhan, saudara bawa firman Tuhan, itu adalah hasil karya saudara dan bisa menjadi bekal bagi orang-orang yang lain di masa yang akan datang. Seperti Salomo menulis kepada kita Amsal pasal 1 dan seterusnya, itu adalah karya Salomo yang diberikan kepada kita menjadi harta karun kita. Nah, kita belajar dari orang yang kaya-kaya, orang yang berpangkat, orang yang punya kedudukan raja, saudara, seperti Salomo ini. Apa rahasianya? Ya, saudara, kalau kita di internet atau di Facebook, di YouTube, ya, kita selalu ingin cari tahu apa rahasianya, ya. Itu kata sakti, ya, rahasia terbongkar menjadi kaya raya. Waduh, itu orang pasti ingin membaca. Rahasia menjadi orang sukses, oh, itu orang pasti antri untuk membaca. Nah, hari ini saya ingin memberitahu rahasia bagi saudara, rahasia bagi saya, rahasia bagi kita semua untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kekayaan, untuk dikejar-kejar uang, untuk menjadi magnet uang, ya saudara, ya. Itu adalah seperti Salomo, takut akan Tuhan. Dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, Salomo menulis, saudara baca bersama-sama kembali ayat yang ke-7, Amsal pasal 1, yaitu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Nah, Indra, buat apa sih pengetahuan itu? Ya, saudara, kita sekolah untuk dapat pengetahuan, ya. Anak-anak kita sekolahkan untuk dapat pengetahuan. Semua orang sekolah untuk dapat pengetahuan, saudara. Buat apa pengetahuan itu? Oh, ternyata setelah diselidiki, ada seorang saya baca dan saya nonton di internet, dia berkata, kalau saudara punya pengetahuan, uang akan kejar saudara, ya. Kekayaan akan kejar saudara. Wah, saya pikir-pikir, ya betul juga, ya. Kalau orang berpengetahuan, orang punya pengertian, orang punya kepintaran, kepandaian, saudara, orang punya skill, orang punya pengalaman, ada pengetahuan dia di satu bidang tertentu, orang akan kejar dia, ya. Orang akan cari dia. Kalau orang cari, orang kejar, udah pasti uang itu mengejar dia. Untuk itu hari ini, saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara lagi kesulitan keuangan, saudara lagi mengalami kesulitan apa saja, itu berarti saudara harus menambah pengetahuan saudara, ya. Pengetahuan saudara masih kurang, ya. Istilah kata zaman sekarang masih cetek berarti, saudara, ya. Tetapi kalau saudara punya pengetahuan banyak dalam berbagai bidang ilmu, dalam berbagai bidang pengalaman pekerjaan ataupun dalam bidang apa saja, ini berarti saudara memiliki sumber penghasilan. Sumber pengetahuan itu adalah sumber keuangan saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau hari ini dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi COVID-19 ini, saudara kekurangan, saudara merasa, aduh, iya ini saya merasa kurang, ini saya terancam. Ini tandanya saudara harus lebih lagi mencari pengetahuan. Pengetahuan tentang apa yang bisa saudara ambil, yang bisa dipakai untuk bisa mempertahankan hidup saudara, ya. Kalau pengetahuan kemarin saudara cari uang, ternyata kesempatan itu cari uang itu mandek, ya, tidak bisa berjalan, ya, saudara. Ini berarti saudara harus mulai berubah sekarang, ya, mulai berubah, karena kalau tidak berubah, saudara, kita akan mati tenggelam, ya, saudara, ya. Kalau dinosaurus bisa berubah, ya, saudara, mengikuti perkembangan zaman, dinosaurus itu bisa tetap ada sampai sekarang, ya, saudara. Tetapi karena dinosaurus tidak mengikuti perkembangan zaman, katanya dinosaurus menjadi punah, katanya, ya, saudara. Demikian kita sendiri, ya, saudara, kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita sendiri akan punah. Seperti kita rekaman siaran seperti hari ini, kita sementara mengikuti perkembangan, ya, saudara. Memang kita kemarin-kemarin agak kebobolan, agak salah, atau tidak ada suara, atau gambarnya putus-putus. Kenapa? Karena pengetahuan kita memang terus terang kemarin-kemarin masih kurang, saudara. Tapi kita terus belajar, ya. Rebecca terus belajar, ya. Saya terus belajar, ya. Dan kita semua terus belajar, saudara, sehingga kita bisa menghasilkan siaran yang, ya, lumayan lah seperti hari ini, saudara, ya. Dan kedepannya kita berdoa dan kita belajar lagi supaya siaran seperti ini lebih lagi bisa kita ikuti. Namanya apa? Kita beradaptasi. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, kemampuan adaptasi kita itu harus lebih kita pertajam, harus kita bawa kehidupan kita. Kita harus lebih beradaptasi. Perubahan itu, ya, saudara, akan menghasilkan peluang.
bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, kehidupan yang sulit yang sekarang dialami oleh banyak orang, sebetulnya ada peluang di sana. Maka selalu saya katakan, jangan lupa berdoa, doa siang ya. Dalam doa siang yang saya kirim di grup WhatsApp itu ada satu firman Tuhan, ada satu doa di situ, yaitu bahwa di tengah-tengah krisis ini Tuhan, Engkau masih beri saya peluang, kesempatan. Dan saya berdoa itu terjadi bagi saudara. Dan peluang kesempatan itu akan terjadi bagi kita kalau kita mengasah pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita masih kurang, tambahkan. Kalau pengetahuan kita masih kurang, tambahkan saudara. Kenapa? Karena orang yang punya pengetahuan, ada firman Tuhan, orang itulah yang mendapatkan berkat. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Salomo saudara, punya pengetahuan, punya hikmat. Dan di kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-34 di sana dikatakan ya, raja-raja, pembesar-pembesar dari seluruh dunia yang diketahui saat itu datang antri kepada Salomo untuk mendengar hikmatnya, untuk memberi persembahan kepadanya, untuk membawa upeti bagi Salomo. Jadi Salomo kaya raya saudara. Salomo sangat saudara memiliki emas dan harta benda yang banyak. Kenapa? Karena pengetahuan yang dia miliki. Nah sekarang saya mau beritahu, kalau kita punya pengetahuan, ternyata kita menjadi kaya raya ya. Firman Tuhan kasih tahu kepada kita, kalau kita punya pengetahuan, kita menjadi kaya raya saudara ya. Kita dikejar dengan uang. Nah kalau begitu Pak Hendra, bagaimana caranya kita punya pengetahuan? Salomo dalam firman Tuhan tadi sudah mengajari kita ya. Firman Tuhan katakan pengetahuan itu didapat kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka judul firman Tuhan pada hari ini adalah takutlah akan Tuhan. Ya saudara, kalau kita mau punya kekayaan, kita harus punya pengetahuan. Kalau kita mau punya pengetahuan, ternyata kita harus takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah sumber segalanya. Takut akan Tuhan adalah segala-galanya. Sehingga kita bisa memiliki pengetahuan dan kita memiliki kekayaan itu. Nah saudara, kalau begitu, mari kita fokuskan berbicara tentang takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan itu ya? Kita belajar saudara, takut akan Tuhan yang pertama adalah orang melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama bicara, sama-sama ngomong, sama-sama ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-8 ya. Hai anakku, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salomo belajar takut akan Tuhan dengan menghormati ayah dan ibunya ya. Tadi pagi saya juga sudah cerita bagaimana Daud itu bercerita kepada Salomo bahwa dia pernah dikejar-kejar Saul dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukan karena ada firman Tuhan, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, jangan membunuh. Maka Daud takut melakukannya. Daud takut melakukan pembunuhan itu terhadap Saul, padahal dia punya kesempatan ya. Ada satu kesempatan Daud di tengah-tengah gua, ada Saul di situ tidak bisa melihat dia, tapi Daud bisa melihat. Kalau Daud ambil kesempatan bunuh Saul saat itu, pasti Daud itu terbebas dari dikejar-kejar Saul. Tapi dia tidak mau mengambil kesempatan itu karena dia takut akan Allah. Dia melakukan firman Tuhan ya saudara. Dan kita lihat bersama-sama, Daud kerajaannya kokoh meskipun ada Saul yang mengejar dia, tetapi pembalasan Tuhan terhadap Saul ada waktunya sendiri ya. Kematian Saul bukan di tangan Daud, tapi di tangan musuh-musuh Saul yang lain. Nah saudara, kita lihat orang itu perlu takut akan Allah. Saya dan saudara perlu takut akan Allah, melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kepada kita, kita perlu lakukan. Tuhan selalu berbicara dalam pikiran saya, Tuhan selalu bicara dalam hati saya. Demikian juga Tuhan berbicara kepada saudara lewat pikiran saudara, lewat hati saudara, lewat firman Tuhan yang dia beritahukan kepada kita. Dan kalau dia menegur kita, dia menasihati kita, kita lakukan firman Allah, kita akan selamat. Itulah sumber pengetahuan, itulah sumber kekayaan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, di sanalah pertolongan Tuhan terjadi.
saya teringat ya, karena ada satu cerita di mana saya waktu selesai sekolah Alkitab, saya menuju dari Surabaya ke Jakarta, dan itu saya naiki satu bis malam, ya. Bis malam, jadi masih murah ya, uangnya waktu itu kira-kira 100.000 kalau naik bis malam. Nah, saya kalau naik bis malam karena saya belum pernah lewati pantai utara Jawa dan ingin melihat pemandangan, jadi saya begitu naik ke bis itu ya, saya ingin duduk persis di belakang supir ya, yang namanya bis ekonomi, jadi sembarang tempat bisa kita duduk. Saya naik duluan, saya ingin duduk paling depan daripada orang-orang lain, bisa lihat pemandangan ya. Tetapi saudara, saat itu begitu setelah saya duduk di samping sopir ya, jadi belakangnya sopir, kursi paling depan, kursi paling depan dari bus itu. Begitu saya duduk, ya, saya sudah lihat nyaman begitu, saudara, tiba-tiba di hati saya seperti Tuhan bilang, pindah ke belakang. Ya. Aduh, pindah ke belakang kan enak di sini ya. Tetapi saya mau belajar taat saat itu. Belajar taat, oke, saya pindah ya. Begitu saya pindah ke belakang, dapat tempat duduk di belakang yang kursi kedua dari belakang. Lalu banyak orang datang, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak duduk di tempat yang saya tinggalkan itu di depan. Bis mulai berjalan. Lalu saudara, entah bagaimana ya, itu bis berjalan kira-kira masih di daerah Tuban. Saya ingat baik-baik karena saya selalu lihat ya. Itu kira-kira masih di daerah Tuban, saudara. Itu kaca bis itu tiba-tiba bisa pecah ya, dan dia punya serpian-serpian itu bisa terurai begitu ya, dan itu menimpa sopir dan menimpa penumpang yang di belakang sopir itu. Haleluya saudara ya. Saya saudara berkata, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya ya. Tetapi saudara, saya dengar ternyata mungkin ada orang yang lempar batu sehingga kaca itu bisa pecah ya. Dan itu kan bisnya kencang, lalu ada orang lempar batu, itu kaca-kacanya bisa terlempar begitu, terbang begitu, karena orang-orang itu wajah yang saya ingat persis ibu-ibu itu ya, dia punya wajah itu penuh luka kaca-kaca, dan ibu itu duduk persis di sebelah, di tempat di mana saya duduk ya. Saudara, bisnya langsung berhenti, langsung dihubungi petugas dan sebagainya, kemudian datang bis pengganti dan ibu itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi saudara, ini menjadi peringatan bagi saya. Benar, kalau kita takut akan Tuhan ya, kita punya pengetahuan dan kita punya pemahaman, iya ternyata itu Tuhan akan menjauhkan kita dari malapetaka, Tuhan menjauhkan kita daripada sakit penyakit. Jadi hari ini takut akan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, itu keuntungannya bukan buat orang lain, bukan untuk Tuhan, ternyata untuk saya, saudara ya, ternyata untuk saudara. Maka kalau kita belajar takut akan Tuhan, itu buat saya, buat saudara sendiri. Kalau saudara takut akan Tuhan, itu untuk kita sendiri ya saudara. Dan memang saat itu Tuhan tidak kasih tahu ya, udah kamu pindah aja nanti akan terbang kaca gitu ya. Tuhan tidak kasih tahu, tetapi Tuhan cuma suruh dalam hati saya, udah pindah ke belakang. Aduh saudara ya, memang tidak enak ya, tidak enak sebetulnya ya, mengikuti firman Tuhan tidak enak ya saudara. Maunya kita di depan lihat pemandangan, tapi di belakang ya, di belakang juga banyak barang-barang, bau juga ya karena udaranya itu ke belakang. Tetapi begitu saya taat saudara, ternyata itu ada perlindungan Tuhan di sana ya. Jadi seperti lagu tadi, aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang berharap kepadanya, seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, aman dalam lindungan Tuhan itu ternyata berhubungan erat dengan kita taat kepada Tuhan dan berhubungan erat dengan takut akan Tuhan. Daud dan juga Salomo, saudara, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan, khususnya Salomo pada masa mudanya, awal-awal pemerintahannya, ya saudara, takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati dia dengan hikmat, pengetahuan, dengan kekayaan. Kita tidak belajar
pada hari ini tentang kejatuhan Salomo. Minggu depan baru kita akan pelajari itu. Tetapi hari ini kita fokus bagaimana Salomo itu mendapatkan kekayaan, bagaimana Salomo mendapatkan kerajaan yang kokoh di tangannya karena dia takut akan Tuhan dan dia melakukan firman. Yang kedua, sumber pengetahuan, sumber kekayaan kekuasaan Salomo itu terletak kepada takut akan Tuhan, yaitu dia itu suka mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Takut akan Tuhan itu artinya yang pertama tadi saya katakan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, takut akan Tuhan artinya yang kedua adalah mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Ya, sama-sama kita katakan, takut akan Tuhan adalah mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Saudara ada Alkitab ya di depan saudara. Yuk kita buka bersama-sama kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Saudara dapat di situ ayat Alkitab. Mari kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Amsal 3 ayat yang ke-6 ya. Yang sudah dapat katakan amin ya. Yang di Facebook saudara ada ayat di situ di depan layar saudara ditulis oleh Rebecca Glory. Haleluya. Terima kasih Rebecca. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Percayalah. Oh iya ayat 6. Oke, siap. 1, 2, 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Ya, ini ayat ditulis oleh Salomo dan dia berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Takut akan Allah itu berarti mengakui Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala perbuatanmu, dalam segala apa yang engkau sudah capai, dalam segala apa yang sudah engkau peroleh, dalam apapun yang engkau kerjakan, saudara. Ya, kalau kita mengakui wah ini semua dari Tuhan, itu berarti kita takut akan Tuhan. Tapi kalau kita mengakui wah ini semua karena perbuatan saya, karena kehebatan saya, ini berarti kita orang sombong, tidak takut akan Tuhan. Satu kali saya pernah berbicara kepada anak-anak saya katakan bahwa lihat kayak Papa ya, Papa bisa capai semua ini karena kehebatan Papa. Kamu pun pasti bisa kalau kamu adalah orang yang hebat. Ya saudara, ternyata itu salah di mata Tuhan ya. Tuhan tegur saya itu katakan sombong ya, saudara Tuhan minta ampun ya. Ternyata saya itu harus ngomong bukan begitu ya. Saya bisa capai ini, saya bisa dapat ini, itu karena Tuhan. Saya bisa dapat ini karena kemurahan Tuhan. Saya bisa dapat ini karena kehebatan Tuhan. Saya bisa dapat ini karena Tuhan. Lihat kayak Papa dapat semuanya ini karena Tuhan menolong. Itu harus saya bilang ya. Tetapi saya ngomong salah ya, saya bilang, oh saya dapat ini karena kehebatan saya. Dia kayak Papa yang hebat. Oh, ternyata bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat. Haleluya. Saudara, jadi apapun yang kita lakukan, kita harus akui Tuhan ya. Termasuk tadi pagi ya, begitu saya nonton siaran anak-anak lewat YouTube juga ada siaran apa namanya yang anak-anak itu yang Superbook ya. Saudara, itu Superbook itu Tuhan berbicara itu bagus ya. Kadang-kadang kita salah ya. Kita katakan misalnya begini, apa kabar hari ini? Lalu kita berkata, dahsyat, luar biasa. Tuhan tegur tadi kepada saya, jangan ngomong begitu ya. Ngomongin seperti yang di Superbook. Superbook itu anak-anak itu diajarin seperti apa? Apa kabar anak-anak? Lalu dia punya guru berkata, bersama Yesus dahsyat luar biasa. Haleluya, amin. Jadi mulai sekarang ketika kita berkata, apa kabar hari ini? Jangan jawab, jangan diajarin dahsyat luar biasa. Jangan ya, nggak boleh ya. Kita belajar sekarang takut akan Tuhan. Kita belajar sekarang untuk mengakui Tuhan. Apa yang kita akui? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Jadi apa kabar hari ini semua? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Haleluya ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi mulai sekarang kalau kita pimpin pujian, saudara yang pimpin pujian jadi WL, baik di sekolah minggu, baik di remaja pemuda, baik di wanita ya, men ya,
bahkan di ibadah umum ya, jangan tanya apa kabar lalu kita bilang dahsyat luar biasa, itu salah saudara ya. Itu tidak mengakui Tuhan dalam segala sesuatu ya. Kalau kita belajar, kita harus akui Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika kita tanya apa kabar, jawaban kita apa? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Nah, haleluya. Demikian ya. Itu namanya kita mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. Itu arti takut akan Tuhan. Yang ketiga ya, kita lagi belajar tentang takut akan Tuhan pada hari ini. Takut akan Tuhan artinya yang pertama melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan artinya yang kedua artinya apa? Mengakui Tuhan dalam setiap laku perbuatan pencapaian kita ya. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan itu berarti apa? Memberi penghormatan kepada Tuhan. Memberi penghormatan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita dikelilingi oleh banyak orang serius ya, apalagi kalau berdiri di depan, waduh serius angkat tangan, kalau perlu nyanyi. Tetapi saudara, apakah itu benar menghormati Tuhan? Ya saudara, yang sebetulnya kalaupun engkau sementara ibadah sendiri di rumah ya, engkau benar-benar serius, nah itu baru engkau menghormati. Jadi menghormati Tuhan bukan karena dilihat manusia, menghormati Tuhan bukan karena dipandang orang. Menghormati Tuhan, engkau nyanyi sungguh-sungguh, engkau memuji Tuhan, haleluya dengan sungguh-sungguh, supaya dilihat, itu bukan menghormati Tuhan ya. Menghormati Tuhan dari hati kita. Ada orang atau tidak ada orang yang lihat, ada banyak orang atau cuma sedikit orang, atau bukan bahkan cuma saya sendiri, kita harus tetap menghormati Tuhan. Ketika sudah beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang sudah cari, bukan handphone, bukan YouTube ya. Seperti hari ini, saudara dengar firman Tuhan, saudara ikuti ibadah, ada peluang datang notifikasi, lihat WhatsApp ya saudara, memang gak ada yang tahu, tetapi kelihatan saudara menghormati Tuhan tidak. Saudara tetap mengikuti firman Tuhan atau tidak, mendengarkan firman Tuhan, ataukah saudara lebih melihat notifikasi yang ada? Nah, kelihatan saudara ya, bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita itu menghormati Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Saya pernah melihat tontonan orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah di depan tembok Yerusalem. Saudara, itu mereka seru ya, sampai kepala diangkat, goyang tangan, goyang dari kepala sampai kaki ya. Saudara, ternyata mereka itu berdoanya seperti itu. Karena apa? Karena mereka ingin berdoa, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga. Ya saudara, demikian. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan ya, jangan cuma diam-diam ya saudara ya, jangan cuma haleluya, tapi saudara dengan segenap kekuatan saudara, saudara nyatakan dengan ekspresi wajah saudara, dengan mengangkat tangan, dengan pujian, dengan saudara beribadah kepada Tuhan, bahkan mau goyang-goyang pun gak masalah saudara ya. Karena engkau sungguh-sungguh, itu namanya saudara memberi penghormatan kepada Tuhan. Nah, Salomo benar-benar menghormati. Salomo mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Yuk kita buka bersama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saudara yang di rumah ada Alkitab, kalau bisa baca ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dan ayat yang ketiga. Kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 3 dan ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Belum dapat? Oke, lihat semua di dalam Alkitab saudara, atau sudah bisa lihat di tayangan di Facebook ada ya, dibuat oleh Rebecca. Takut akan Tuhan adalah memberi penghormatan kepada Tuhan, dan bagaimana Salomo memberi penghormatan kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang 3. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yuk baca sama-sama. Ayat yang ketiga 1 Raja-Raja pasal 3. 1, 2, 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. Ayatnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi takut akan Allah dari Salomo ditunjukkan dengan dia menghormati Tuhan, dengan dia mengasihi. Saya dan saudara, kalau kita mau menghormati
Tuhan. Itulah rahasia takut akan Allah, dan itulah rahasia sumber pengetahuan, dan itulah rahasia sumber kekayaan. Orang mau kaya, orang mau berpangkat, orang mau punya kedudukan, dia harus takut akan Tuhan. Dia harus punya pengetahuan yang sumbernya dari takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu artinya memberi penghormatan kepada Tuhan. Memberi penghormatan kepada Tuhan artinya adalah mengasihi Tuhan dengan segala hati, dengan segala kekuatan, dengan segala hari ini ya saudara, firman Tuhan berbicara kita harus takut akan Tuhan, artinya kita harus beri penghormatan kepada Tuhan dengan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, bukan berdasarkan hukum. Oh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, saudara ya. Itu namanya hukum manusia, hukum Taurat, saudara. Tetapi kalau kita memberi penghormatan dengan kasih kita kepada Tuhan berbeda. Kalau orang hanya melakukan perintah-perintah berdasarkan hukum-hukum yang tertulis, saudara, dia itu memiliki hati yang keras, hati yang kejam ya. Tetapi kalau orang itu mengikuti aturan, mengikuti firman Tuhan, memberi penghormatan kepada Tuhan dengan berdasarkan kasih, itu orang hatinya lebih lembut, dan itu yang Tuhan lebih sukai ya. Kita taat kepada Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mencintai Tuhan. Saya mencintai Tuhan, saudara mencintai Tuhan. Kalau kita beri penghormatan kepada Tuhan, itu yang Tuhan lebih sukai daripada hanya sekedar beri hormat terpaksa, saudara ya. Kalau nggak ada orang, kita tidak menghormati Tuhan. Tapi saudara, kalau orang mencintai Tuhan, ada orang tidak ada orang, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap menghormati Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Salomo. Firman Tuhan katakan dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan dia menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan yang diperintahkan oleh ayahnya Daud, dan demikian juga dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban persembahan sembelihan di depan bukit-bukit pengorbanan, karena bait Allah saat itu belum dibangun, maka dia mempersembahkan di bukit-bukit pengorbanan yang ada. Jadi saudara-saudara, kalau engkau menghormati Tuhan, engkau juga perlu memberi persembahan kepada Tuhan. Salomo sekali dia mempersembahkan persembahan, itu persembahan yang luar biasa. Pernah dia mempersembahkan ribuan ekor kambing domba ya, dan itu ternyata menjadi rahasia bagi dia untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmat, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Angkat oleh Tuhan karena dia menghormati Tuhan. Dia persembahkan korban karena dia mengasihi Tuhan. Saat ini saya ingin katakan, saudara, tengah-tengah krisis saat ini, saudara perlu mengasihi Tuhan. Saudara perlu membuktikan itu dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahan itu jangan dengan terpaksa, percuma, saudara ya. Saudara harus mempersembahkan itu dengan cinta kasih, saudara. Karena aku mengasihi engkau Tuhan, karena aku tahu engkau sudah mengasihi aku Tuhan, karena aku sudah menerima kasih karunia-Mu Tuhan, aku persembahkan Tuhan kepadamu. Persembahan itu mungkin persembahan yang terakhir, dan setelah itu saudara nggak ada uang, kemudian saudara masih pelanggaran. Kalau itu saudara lakukan, Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan menolong saudara, akan menyelamatkan kehidupan saudara. Tapi jangan mempersembahkan dengan terpaksa, jangan mempersembahkan dengan aduh ini begini, aduh begitu, dengan tidak sukacita. Itu Tuhan tidak senang, saudara ya. Meskipun sudah mempersembahkan yang terakhir, itu pasti sudah tidak akan diberkati. Persembahkanlah kepada Tuhan apa yang saudara rasa harus dipersembahkan, dan dari hati untuk dipersembahkan. Salomo mengasihi Tuhan sehingga dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dia membawa persembahan kepada Tuhan, dan ini artinya menghormati Tuhan. Tuhan seperti ini, inilah tandanya orang takut akan Tuhan. Jadi saudara, hari ini kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan demikian juga kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dan dengan sukacita pula ya. Kemarin gembala cerita kepada saya bahwa gembala memberi persembahan ini, itu, bawa berikan ini kepada ini,
ini ya, padahal saudara dengan keadaan yang saat ini yang kita penghasilan yang terbatas, bahkan cenderung tidak ada sama sekali ya saudara, itu merupakan persembahan-persembahan yang benar-benar saudara adalah persembahan-persembahan akhir terakhir. Tapi saudara begitu itu dikirimkan, dipersembahkan, ditransfer, saudara berkat ya, pemberian-pemberian itu dan saja ya, ada saja orang memberikan uang dan memberikan order ya. Dan hari ini kalau kami mengalami hal itu, saudara, karena mengasihi Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, saya ingin katakan, kau juga di rumahmu, di tempat pekerjaanmu, kalau kau memberi dengan sukacita, dengan hatimu, itu tandanya engkau taat kepada Tuhan. Lihat, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan balas kepadamu. Salomo mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Lihat, emas di Salomo, dalam kerajaan Salomo tak terhitung banyaknya, bahkan perak dan permata-permata yang lain itu dianggap seperti batu ya, yang tak ternilai. Perak tak ternilai ya. Emas itu banyak sekali, sampai-sampai bangunan bait Allah Salomo terbuat dari emas. Oh, bait Allah terbuat dari emas. Peralatan-peralatan dari rumah Tuhan, dari bait Allah dibuat semuanya dari emas. Luar biasa kekayaan yang diperoleh Salomo. Jadi yuk pada hari ini saya mengajak saya dan saudara kita semua untuk hidup takut akan Tuhan, untuk kita melakukan firman Tuhan, untuk kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, dan kita memberi penghormatan kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, maukah saudara berkat Tuhan pada hari ini dan bahkan di hari-hari akan datang? Mari kita hidup takut akan Tuhan, mari kita hidup menghormati Tuhan, mari kita hidup melakukan firman Tuhan, mari kita hidup memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Itulah rahasia dari Salomo diberkati Tuhan. Salomo ditolong oleh Tuhan. Salomo diberkati oleh Tuhan. Ya, haleluya. Kita akan berdoa. Saya panggil pemain musik untuk maju ke depan sini. Kita akan menyanyikan satu pujian, dan saudara yang di rumah juga bisa menyanyikan pujian yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Hari ini yuk kita menyanyikan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yang ada di rumah, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, sambil kita melakukan firman Tuhan. Saya katakan tadi, firman Tuhan katakan tadi, yuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kemarin-kemarin saudara belum menjadi pelaku firman Tuhan, saudara minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai sekarang, saudara katakan kepada Tuhan, benar Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu. Benar Tuhan, saya mau mengakui Engkau dalam segala lakuku. Dan benar Tuhan, aku mau memberikan penghormatanku kepada Engkau. Sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Angkat pujian ini kepada Tuhan dan sembah Tuhan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Amin. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Sekali lagi, Tuhan kuasa-Mu. Oh, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin, amin, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau
sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Sepanjang umur hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, amin, sepanjang umur hidup. Haleluya, sepanjang umur hidup. Sekali lagi ku sembah, ku sembah, ku sembah ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya, sepanjang umur hidupku. Hari ini sepanjang umur hidup kita, mari kita sembah Tuhan. Bukan hanya pada krisis saja, bukan hanya pada waktu kita dalam kesulitan saja, tapi dalam segala keadaan, dalam segala persoalan, dalam segala momen, dalam segala situasi, biarlah kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Hari ini, bukankah